Halo semuanya, saya Elisa Febrin 5 dengan NIM 246111086 dari Prodi PGSD Angkatan 2024 Universitas Citra Bangsa Kupang. Kali ini, saya akan membahas materi konsep nilai moral dan norma dalam hubungan warga negara dengan negara sebagai tugas UAS untuk mata kuliah konsep dasar PKNSD bersama dosen pengampu Ibu Yulsi Marcelina Nite, SH MPT. Topik ini sangat penting karena hubungan warga dan negara melibatkan hak, kewajiban, nilai, dan norma yang mendukung masyarakat harmonis. Yuk, langsung saja kita mulai. Apa sih KNMN itu? Untuk lebih jelas, kita membahasnya satu persatu ya. Yang pertama, konsep. Konsep didefinisikan sebagai kata yang menunjukkan kepada sesuatu. Konsep nilai adalah pengertian yang menunjukkan pada nilai tertentu. Jadi konsep ini tuh kayak ide atau pemahaman dasar tentang sesuatu. Misalnya, konsep tentang nilai itu artinya kita memahami apa aja yang dianggap penting dalam hidup. Nilai adalah sesuatu yang menunjukkan kepada tuntunan perilaku yang membedakan perbuatan yang baik dan buruk atau dapat diartikan sebagai kualitas kebaikan yang melekat pada sesuatu. Nah, nilai itu kayak pedoman kita buat tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Contohnya, kejujuran dan kerja keras itu termasuk nilai yang positif. Ketiga, moral. Moral adalah keharusan perilaku yang dibawakan oleh nilai. Kalau ini lebih ke cara kita bertindak yang sesuai sama nilai-nilai tadi. Misalnya kita menghormati guru atau enggak suka bohong. Yang keempat, norma. Norma adalah sumber dasar hukum yang menguatkan kedudukan konsep, nilai, dan moral serta perilaku yang dilakukan. Kalau norma, ini kayak aturan yang ada di masyarakat. Jadi kita hidupnya tertib dan enggak semaunya sendiri. Contoh norma itu ya kayak mematuhi peraturan lalu lintas. Jadi, konsep, nilai, moral, dan norma ini saling terkait buat bikin hidup kita jadi lebih baik. Setuju kan? Hubungan KNMN dengan warga negara dan negara. Kita sebagai warga negara punya hubungan yang erat banget sama negara. Nah, gimana cara menjaga hubungan itu? Pertama, kita perlu memahami nilai dengan hati atau emosi. Jadi, kita sadar kalau nilai-nilai itu penting banget buat kehidupan kita. Kedua, pakai logika alias akal sehat untuk menerima kebenaran nilai-nilai itu. Tujuan Pendidikan Nasional dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Oh iya, kalian tahu nggak? Pendidikan nasional itu punya tujuan besar banget. Ini dia poin-poin pentingnya. 1. Meningkatkan keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia. 2. Mengembangkan potensi diri kita, biar kita bisa bermanfaat buat orang lain. 3. Memajukan kecerdasan bangsa dan memperkuat persatuan. Keren kan? Jadi, pendidikan itu bukan cuma buat pintar, tapi juga buat peran warga negara dalam pembangunan. Sebagai warga negara, kita punya dua peran nih. 1. Sebagai subjek. Artinya, kita aktif berkontribusi. Misalnya, ikut kegiatan sosial atau menjaga lingkungan. 2. Sebagai objek. Kita mendukung kebijakan pemerintah yang tujuannya baik buat masyarakat. Mulai dari hal kecil aja, kayak nggak buang sampah sembarangan atau pakai produk lokal. Itu udah jadi bentuk dukungan kita buat pembangunan loh. Ciri-ciri warga negara yang baik. Mau tahu gimana sih jadi warga negara yang baik? Ini dia ciri-cirinya. 1. Cinta tanah air. Maksudnya kita selalu bangga jadi bagian dari Indonesia. 2. Setia pada negara. Jadi kita nggak gampang terpengaruh hal-hal yang merugikan negara. 3. Toleran. Toleran itu menghargai perbedaan budaya, agama, atau pendapat orang lain.
Yang paling terakhir, demokratis. Demokratis itu selalu mengutamakan musyawarah untuk mufakat. Kalau kita punya ciri-ciri ini, pasti jadi warga negara idaman deh. KNMN dan komitmen bela negara. Ngomongin soal bela negara, ini bukan cuma soal perang ya. Bela negara itu bisa dimulai dari hal sederhana. Misalnya, menjaga nama baik Indonesia, cinta sama produk lokal. Nah, dari pembahasan tadi, jelas banget kalau jadi warga negara itu nggak cuma soal tinggal di suatu negara, tapi juga menjalankan nilai-nilai yang baik. Pertama, kita harus paham dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Kedua, aktif berkontribusi dalam pembangunan bangsa. Punya semangat buat belajar dan berkontribusi di masyarakat. Intinya, kita punya rasa cinta tanah air yang besar dan rela berkorban demi negara tercinta. Wawasan Nusantara dalam pembangunan nasional. Pernah dengar istilah wawasan Nusantara? Ini adalah cara pandang kita sebagai bangsa Indonesia untuk menyatukan berbagai aspek seperti politik, ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan. Kita memanfaatkan kekayaan alam dan sumber daya yang ada buat kesejahteraan bersama. Kedua, dengan wawasan Nusantara, kita bisa membangun Indonesia yang kuat dan bersatu. Dan yang paling terakhir, tentunya punya komitmen buat bela negara. Ayo, bareng-bareng kita jadi warga negara yang lebih baik dan cinta Indonesia. Goodbye.